Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Caesaryo Ruspanda dengan NPM 22.237. Hari ini saya akan menjelaskan tentang yurisdiksi dalam hukum internasional. Eh, Yang pertama kita akan masuk ke pengertian. Kata yurisdiksi atau jurisdiction berasal dari kata jurisdiksio. Kata jurisdiksio berasal dari dua kata yaitu juris dan diksio. Juris berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum. Adapun diksio berarti ucapan, sabda, atau sebutan. Dengan demikian dilihat dari asal tampak tampak bahwa yurisdiksi berkaitan dengan masalah hukum, kepunyaan menurut hukum atau wewenang menurut hukum. Dalam praktik, kata yurisdiksi paling sering untuk menyatakan kewenangan yang dilaksanakan oleh negara terhadap orang, benda, atau peristiwa. Menurut Wayan Partilana, kata yurisdiksi berarti kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan negara lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Bila yurisdiksi dikaitkan dengan negara, maka akan berarti kekuasaan atau kewenangan negara atau menetapkan dan memaksa, atau bisa juga disebut to declare and to enforce, hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri. Lalu kita masuk ke tiga macam yurisdiksi. Ada tiga macam yurisdiksi yang dimiliki oleh negara yang berdaulat menurut John O'Brien. Yang pertama, kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa, maupun perbuatan di wilayah teritorialnya. Atau juga bisa disebut legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction. Lalu yang kedua ada kewenangan negara untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. Atau juga bisa disebut executive jurisdiction or environment jurisdiction. Lalu yang ketiga ada kewenangan pengadilan negara untuk mengadili dan memberikan keputusan hukum atau bisa disebut judicial jurisdiction. Lalu di sini ada prinsip-prinsip yurisdiksi dalam HI. Yang pertama adalah prinsip yurisdiksi teritorial. Prinsip yurisdiksi teritorial menurut prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah atau teritorialnya. Dalam batas-batas teritorialnya sebagai bercanda bahwa negara tersebut berdaulat pengadilan negara di mana suatu kejahatan yang dilakukan memiliki yurisdiksi terkuat dengan pertimbangan A. Negara di mana kejahatan dilakukan adalah negara yang ketertiban sosialnya paling terganggu. Yang B. Biasanya pelaku ditemukan di negara di mana kejahatan dilakukan. Akan lebih mudah penemuan saksi dan bukti-bukti sehingga proses persidangan dapat lebih efisien dan efektif. Lalu yang kedua adalah prinsip teritorial subjektif. Prinsip teritorial subjektif berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang dimulai di wilayahnya, tetapi diakhiri atau menimbulkan kerugian bagi negara lain. Lalu ada objektif, prinsip teritorial objektif. Berdasarkan prinsip ini, suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang menimbulkan kerugian di wilayahnya maupun perbuatan dimulai dari negara lain. Lalu ada nasionalitas aktif. Prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri. Lalu ada prinsip nasionalitas pasif. Prinsip nasionalitas pasif, prinsip ini negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri. Lalu ada prinsip universal. Prinsip universal berdasar prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memerhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Alasan munculnya prinsip universal adalah bahwa pelaku dianggap orang yang sangat kejam, khusus seluruh unit manusia. Jangan sampai ada tempat untuk pelaku meloloskan diri dari hukuman sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama internasional, atas nama seluruh negara. Lalu ada perlindungan. Prinsip perlindungan berdasarkan prinsip ini,
negara memiliki yurisdiksi terhadap orang asing yang melakukan kejahatan yang serius, yang mengancam kepentingan vital negara, keamanan, integrasi negara, kedaulatan, serta kepentingan vital ekonomi negara. Beberapa contoh kejahatan yang masuk yurisdiksi perlindungan antara lain spying, plots to overthrow the government, forcing currency, immigration, and economic violation. Lanjut ke next slide. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.